Pada video ini kita akan melakukan analisis untuk penguat kaskad BJT. Disebut sebagai kaskad karena susunan dari transistor itu berjajar secara seri. Di sini kita lihat ada dua buah transistor BJT yaitu Q1 dan Q2. Dengan melakukan prosedur seperti yang kita bahas pada video sebelumnya, maka langkah yang pertama itu adalah analisis sinyal AC kecil. Maka untuk sumber DC kita nonaktifkan. Artinya bahwa prosedur yang pertama di sini kita tulis prosedur yang pertama, sumber DC ini kita nonaktifkan. Di sana terdiri hanya sumber DC tegangan yaitu plus VCC, sehingga kita tuliskan di sini plus VCC ini kita ganti dengan rangkaian short circuit. Prosedur yang kedua yaitu untuk kapasitor eksternal ini kita buat short circuit. Jadi kapasitor ini kita buat short circuit. Mulai dari kapasitor C-in, kemudian berikutnya kita lihat ada transistor CE1, kemudian kita lihat ada kapasitor kopling, penghubung antar satu penguat dengan penguat yang lain. Ini kapasitor CP. Kemudian ada lagi yaitu komponen kapasitor CE2, dan yang terakhir adalah komponen kapasitor Cout. Ini akan kita buat short circuit. Nah, kemudian yang ketiga, analisis dimulai dengan sisi input sampai sinyal output. Jadi kalau kita dengan dua syarat di atas, maka kita bisa buat rangkaiannya mulai dari sisi input. Kita gambarkan terlebih dahulu V-in, kemudian C inputnya short circuit, kemudian ada besar ke bawah itu adalah RB2, kemudian yang ke atas itu ada RB1, kemudian nanti melintas ke sisi ini adalah basis, kolektor, emitter. Maka kita ganti di sini basis, kemudian di sini kolektor, di sini emitter, kemudian ada resistansi RE1 yang dilintasi short circuit karena CE1. Kemudian ke atas ini ada besar VCC yang kita gantikan dengan short circuit langsung terhadap groundnya. Nah, dilanjut dengan pada sisi kolektor itu merupakan output, ada kapasitor CP yang melintas. Ini kita buat short circuit juga langsung terhadap sisi basis pada transistor yang kedua. Ini basis, ini transistor yang kedua. Kemudian pada basis ada resistansi RB3, kemudian basis juga ada resistansi RB4. Kemudian pada sisi kolektornya juga ada resistansi RC2, ini maaf ini belum kita tulis RC2. Nah, kemudian cross langsung ke ground. Kemudian di bawahnya di emitter kita ada resistansi RE2 yang cross terhadap short circuit dari CE2. Kemudian pada sisi kolektornya terdapat juga short circuit kapasitor. Kemudian di sini adalah Vout. Ini adalah rangkaian pengganti sederhana untuk kita buat rangkaian penggantinya. Nah, sedangkan kita lihat bahwa RE dengan short circuit ini pasti
Re1 akan di bypass langsung menjadi ground ke bawah. Demikian juga yang Re2 ini akan di bypass langsung ke dalam ground. Sehingga pada masing-masing transistor Q1 dan Q2 pada sisi emitter langsung terhadap ground. Nah, berikutnya yang keempat, gantikan rangkaian transistor tersebut dengan rangkaian pengganti sinyal AC kecilnya. Karena di sini adalah transistor BJT NPN, maka kita akan gantikan rangkaiannya, yaitu dengan kita mulai dari sisi input terlebih dahulu Vin, kemudian ada RB2 ini, kemudian di atas ini jangan dulu kita lewat, ada RB1 langsung terhadap ground. Ini berarti paralel RB2 dengan RB1. Kemudian pada sisi basis kita gambarkan nih basis. Nah, ini kita buat rangkaian pengganti sinyal AC kecilnya. Basis terhadap emitter itu kita ada RP, ini tegangan P. Karena ini adalah transistor yang pertama, kita tuliskan RP1 tegangan P1. Kemudian pada sisi kolektor ada tegangan GM1 tegangan P1 terhadap emitter. Di sisi emitter, karena tadi RE1 cross bypass dengan short circuit, maka pada sisi emitter langsung terhadap ground. Kemudian kolektor ini ada RD1. Kalau memang tidak ada dalam rangkaian ataupun soal RD1 biasanya kita abaikan atau kita gantikan dengan rangkaian open circuit. Nah, ini adalah rangkaian pengganti pada transistor yang pertama. Kemudian kita lihat di Q1 di terminal C itu ada RC1, maka kita gambarkan ini adalah RC1. Nah, sehingga kita melihat pada sisi penguat pertama rangkaiannya seperti ini. Nah, kemudian kita langsung pada penguat transistor berikutnya. Jadi pada sisi kolektor ini merupakan input untuk rangkaian penguat berikutnya, maka kita gantikan di sini ada RB4. Ini RB4. Kemudian ada lagi di sebelah sini RB3. Kemudian sebelah sini adalah rangkaian pengganti basis terhadap emiternya, itu terdapat RP2 tegangan P2. Di sini ada emitter langsung, ini ground. Kemudian ada RD2, ini GM2 tegangan P2, ini adalah kolektor. Sisi lihat sini kolektor ada RC2, maka kita gambarkan di sini RC2. Langsung di sini adalah Vout. Ini adalah rangkaian pengganti sinyal AC kecil untuk penguat kaskad BJT jenis NPN. Kemudian yang kelima, dalam melakukan analisis sinyal AC kecilnya, maka kita peroleh bahwa delta V-nya, delta V itu akan kita peroleh Vout terhadap Vin, yaitu Vout ujung sini terhadap Vin sebelah sini. Maka kita lihat karena ada dua buah transistor, maka rangkaian ini, persamaan ini bisa kita buat Vout terhadap VA, kemudian VA terhadap Vin. Jadi ada dua penguat yang harus kita gambarkan. Jadi yang pertama ini adalah VA terhadap Vin, di mana VA adalah output pada penguat 1, sedangkan Vin adalah input
pada penguat 1 juga. Nah, kita lakukan analisis dulu. Kita lihat pada rangkaian tersebut, kalau kita anggap bahwa VA adalah output pada penguat 1, maka kita lihat bahwa sisi VA ini ada pada titik sebelah sini, VA. Karena kita lihat bahwa dari rangkaian sebelah sini, output di penguat pertama itu ada pada sisi kolektor. Demikian juga VA di sini itu ada pada sisi kolektor. Maka bisa kita tentukan VA ada di sebelah sini. Jadi rangkaian sebelah sini saya gambarkan. Ini otomatis kepunyaan untuk penguat yang pertama. Dengan batas ini VA. Nah, sehingga kita lihat bahwa di sini RC1 dan RD1 ini paralel. Kemudian di sebelah sini pun sama. Ini RB2 dan RB1-nya. Ini RB1 itu juga kita buat paralel juga gitu. Sehingga di sini kita melihat bahwa VA kita akan tuliskan itu adalah besar resistansi paralel RD1 kecil paralel dengan RC1 dikalikan dengan arusnya. Karena arus yang lewat adalah GM tegangan VI, maka ini adalah minus GM1 tegangan Pi1. Kenapa minus? Karena arus mengalir pada sisi ground terhadap terminal VA-nya. Nah, sedangkan Vin kita lihat di sini Vin karena ini paralel, maka Vin terletak pada sisi basis yang akan sama dengan nilai tegangan basis terhadap emitter. Tiada lain Vin kalau kita lihat Vin ini akan sama dengan tegangan Pi1. Sehingga dari rumus ini kita bisa peroleh VA terhadap Vin-nya itu adalah RD kecil paralel RC1 minus GM tegangan Pi1 dibagi dengan tegangan Pi1. Maka ini kita coret. Kita peroleh persamaannya RD1 paralel RC1 dikalikan minus GM1. Ini adalah VA terhadap Vin. Kemudian untuk mencari berikutnya, langkah berikutnya yaitu mencari VO terhadap VA. Di mana kita lihat VO adalah output pada penguat 2. Sedangkan VA adalah input pada penguat 2. Nah, kita lihat bahwa rangkaian yang kita akan gambarkan itu pada sisi sebelah sini. VA sebagai inputnya, Vout sebagai outputnya. Maka kita lihat sama RB3 dan RB4 ini paralel. Kemudian RD2 dengan RC2 juga paralel. Sehingga bisa kita tuliskan di sini untuk mencari Vout-nya sama dengan paralel RD2 kecil dengan RC2 dikalikan minus GM2 tegangan Pi2. Sedangkan untuk VA-nya input sebelah sini RB4 dan RB3 ini paralel akan sama dengan tegangan Pi2. Sehingga kita bisa peroleh di sini Vout terhadap VA itu sama dengan RD2 paralel RC2 dikalikan dengan minus GM2 tegangan Pi2 dibagi dengan tegangan Pi2. Ini kita buat coret. Sehingga rumus secara umum
Untuk mencari delta V untuk dua penguat tersebut, VO terhadap Vin, kita akan dapatkan VO terhadap VA, VA terhadap Vin. VO terhadap VA kita dapatkan RD2 dengan RC2 kalikan minus GM 2, kemudian VA terhadap Vin kita akan peroleh RD 1 kecil paralel RC1 dikalikan dengan minus GM1.